Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anis Bibahuljana dari tingkat 1B dengan NIM P17324219040. Materi yang saya akan jelaskan yaitu pemeriksaan diagnostik sederhana untuk menegakkan diagnosa. Yang pertama adalah pemeriksaan feses. Feses merupakan sisa hasil pencernaan dan absorpsi dari makanan yang kita makan dikeluarkan lewat anus dari saluran cerna. Feses atau yang biasa disebut tinja juga merupakan hasil pemisahan yang terdiri dari sisa-sisa makanan, air, bakteri, dan zat warna empedu. Orang dewasa normalnya mengeluarkan 100-300 gram tinja per hari. Tujuan pemeriksaan feses ini untuk menegakkan diagnosa dengan cara mendeteksi adanya kuman Salmonella, Shigella, Escherichia coli, dan Staphylococcus. Indikasi pemeriksaannya, yang pertama itu adanya diare dan konstipasi, yang kedua adanya ikterus, yang ketiga adanya gangguan pencernaan, yang keempat adanya lendir dalam tinja, yang kelima kecurigaan penyakit gastrointestinal, yang keenam adanya darah dalam tinja. Pemeriksaan feses ini ada dua, yaitu pemeriksaan makroskopik dan mikroskopis. Yang makroskopik ini meliputi pemeriksaan jumlahnya, konsistensinya, warnanya, baunya, darahnya, dan lendir dan parasit dalam tinjanya. Sedangkan pemeriksaan mikroskopis itu pemeriksaan tinja yang lebih dalam dan lebih valid dari makroskopis dengan menggunakan alat dan metode yang mendetail dalam pemeriksaannya. Dalam pengumpulan sampel ini ada beberapa syarat, yaitu wadah sampel harus bersih, kedap, dan bebas dari urin. Harus diperiksa 30-40 menit sejak dikeluarkan jika ada penundaan simpan di almari es. Tidak boleh menelan barium, bismut, dan minyak 5 hari sebelum pemeriksaan. Yang keempat itu diambil dari bagian yang paling mungkin memberi kelainan, misalnya bagian yang bercampur darah dan lendir. Yang kelima, paling baik dari defekasi spontan atau rectal torture sebagai pemeriksaan tinja sewaktu. Yang keenam, pasien konstipasi dapat diberikan salin katarik terlebih dahulu. Yang ketujuh, pada kasus oxyuris dapat digunakan metode Stutch, Tap, and Object Glass. Yang ke-8 itu untuk mengirim tinja, wadah yang baik ialah yang terbuat dari kaca atau bahan plastik. Wadahnya juga harus bermulut lebar. Oleh karena itu, unsur-unsur patologik biasanya tidak dapat merata, maka hasil pemeriksaan mikroskopi tidak dapat dinilai derajat kepositifannya dengan tepat. Cukup diberi tanda negatif, positif, 2 positif, dan 3 positif saja. Ada persiapan alat dan prosedur tindakan. Yang pertama itu ada handscoon bersih, vaselin, botol bersih dengan tutup, lidi dengan kapas lembab dalam tempatnya, bengkok, perlak pengalas, tisu, tempat bahan pemeriksaan, sampiran. Prosedur tindakannya itu mendekatkan alat, memberitahu pasien, mencuci tangan, selanjutnya memasang perlak, pengalas, dan sampiran. Memberitahu pasien untuk melepas pakaian bawah pasien, mengatur posisi dorsal recumbent, memakai handscoon, telunjuk diberi vaselin lalu dimasukkan ke dalam anus dengan arah ke atas lalu diputar ke kiri dan ke kanan sampai teraba tinja.
Setelah dapat, keluarkan perlahan-lahan lalu masukkan ke dalam tempatnya. Anus dibersihkan dengan kapas lembab dan keringkan dengan tisu. Lalu melepas handscoon, merapikan pasien, dan mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Untuk pemeriksaan kultur atau pembiakan, pengambilan tinja dengan cara steril. Caranya sama dengan cara toucher, tetapi alat-alat yang digunakannya dalam keadaan steril. Di sini ada tipe-tipe tinja, tipe 1, tipe 2, tipe 3, tipe 4, tipe 5, tipe 6, tipe 7. Yang normalnya itu tipe 3 dan tipe 4. Selanjutnya itu ada pemeriksaan cairan per vagina. Sekret vagina yang dikenal dengan leucor, kelenjar pada serviks, menghasilkan suatu cairan yang jernih yang keluar, bercampur dengan bakteri, sel-sel vagina yang terlepas, dan sekresi dari kelenjar Bartholin. Selain itu, adanya sekret vagina juga disebabkan karena aktivitas bakteri yang hidup pada vagina yang normal. Pada perempuan, sekret vagina ini merupakan suatu hal yang alami dari tubuh untuk membersihkan diri sebagai pelicin dan pertahanan dari berbagai infeksi. Dalam kondisi normal, sekret vagina tersebut lebih jernih, putih keruh, atau berwarna kekuningan ketika mengering pada pakaian. Tujuan pemeriksaan cairan per vagina ini untuk mendeteksi adanya kanker serviks, mengkaji efek pemberian hormon seks, serta respon terhadap kemoterapi dan radiasi. Alat dan bahannya itu ada kapas lidi steril, gelas objek, bengkok, sarung tangan, spekulum, kain kasa, dan perlak. Prosedur pelaksanaannya yaitu yang pertama yaitu menjelaskan kepada pasien tindakan yang akan dilakukan, menyiapkan alat dan bahan membawa ke dekat pasien, memasang sampiran, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, memakai sarung tangan, menganjurkan pasien menanggalkan pakaian bawah tetapi tetap menjaga privasi pasien. Memasang pengalas di bawah bokong pasien, mengatur posisi pasien dengan kaki ditekuk atau dorsal recumbens, buka labia mayora dengan ibu jari dan jari telunjuk tangan dengan tangan kiri, mengambil sekret vagina dengan kapas lidi dan tangan yang dominan sesuai kebutuhan. Menghapus sekret vagina dengan gelas objek yang disediakan. Membuang kapas lidi dalam bengkok. Memasukkan gelas objek dalam piring Petri atau ke dalam tabung kimia yang ditutup. Memberi label dan mengisi formulir pengiriman spesimen untuk dikirim ke laboratorium. Selanjutnya itu membereskan alat, melepaskan sarung tangan, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta mengeringkannya dengan handuk bersih. Melakukan dokumentasi tindakan yang telah dilakukan. Selanjutnya ada pemeriksaan sputum. Sputum adalah bahan yang keluar dari bronki atau trakea, bukan ludah atau lendir yang keluar dari mulut, hidung, atau tenggorokan. Individu yang sehat tidak memproduksi sputum. Pasien perlu batuk untuk mendorong sputum keluar dari paru-paru, bronkus, dan trakea ke mulut dan mengeluarkannya ke wadah penampung. Tujuan pemeriksaan sputum ini untuk mengetahui basil tahan asam dan mikroorganisme yang ada dalam tubuh pasien sehingga diagnosa dapat ditentukan. Jenis pemeriksaan sputum. Yang pertama, ada pewarna gram. Pemeriksaan ini dapat memberikan informasi tentang jenis mikroorganisme untuk menegakkan diagnosa presumatif. Yang kedua, kultur sputum. Pemeriksaan kultur sputum dilakukan untuk mengidentifikasi organisme spesifik guna menegakkan diagnosis definitif. Yang ketiga itu ada sensitivitas. Ini pemeriksaan sensitivitas ini berfungsi sebagai pedoman terapi antibiotik. Yang keempat itu basil tahan asam atau BTA. Pemeriksaan BTA ini dilakukan untuk menentukan adanya
Mycobacterium tuberculosis atau untuk TBC. Terus yang kelima itu sitologi. Pemeriksaan sitologi ini ditujukan untuk mengidentifikasi adanya keganasan pada paru-paru. Yang keenam, tes kuantitatif pengumpulan sputum selama 24-72 jam. Pemeriksaan kualitatif harus sering dilakukan untuk menentukan sekresi yang merupakan saliva, lendir, pus, atau bukan. Jika bahan yang dikeluarkan berwarna kuning hijau, menandakan infeksi parenkim paru atau pneumonia. Alatnya itu ada sputum pot yang bertutup, botol bersih dengan penutup, handscoon, formulir dan etiket, perlak pengalas, bengkok, dan tisu. Prosedur tindakannya itu menyiapkan alat, memberitahu pasien, mencuci tangan, mengatur posisi duduk, memasang perlak pengalas di bawah dagu dan menyiapkan bengkok, memakai handscoon, meminta pasien membantukan dahaknya ke dalam tempat yang sudah disiapkan atau sputum pot. Mengambil 5 cc bahan, lalu masukkan ke dalam botol, membersihkan mulut pasien dan merapikan pasien dan alat, melepas handscoon, mencuci tangan. Ada persiapan dan perawatan pre-operasi, intra, dan post-operasi. Pre-operasi. Pre-operasi atau pre-bedah merupakan masa sebelum dilakukannya tindakan pembedahan, dimulai sejak persiapan pembedahan dan berakhir sampai pasien di meja bedah. Persiapan pre-operasi yaitu pengetahuan tentang persiapan pembedahan dan kesiapan psikologis. Prioritas pada prosedur pembedahan yang utama adalah informed consent, yaitu pernyataan persetujuan klien dan keluarga tentang tindakan yang akan dilakukan, guna untuk mencegah ketidaktahuan klien tentang prosedur yang akan dilaksanakan. Pemeriksaan lain yang dianjurkan yaitu radiografi toraks, kapasitas vital, fungsi paru-paru, analisis gas darah dalam pematuan sistem respirasi, dan elektrodiograf. Pemeriksaan darahnya itu seperti leukosit, eritrosit, hematokrit, dan elektrolit lainnya. Pemeriksaan air kencing, albumin, bun, kreatinin untuk menentukan gangguan sistem renal, dan pemeriksaan kadar gula darah atau lainnya untuk mendeteksi gangguan metabolisme. Tujuan dari preoperasi ini yang pertama, mengenal pasien, mengetahui masalah saat ini, mengetahui riwayat penyakit dahulu serta keadaan atau masalah yang mungkin menyertai pada saat ini. Yang kedua, menciptakan hubungan dokter pasien. Yang ketiga, menyusun rencana penata laksaan sebelum, selama, dan sesudah anestesi atau operasi. Yang keempat, informed consent. Persiapan dan perawatan preoperasi. Pemberian pendidikan kesehatan preoperasi. Informasi tersebut diantaranya tentang jenis pemeriksaan yang dilakukan sebelum bedah, alat-alat khusus yang diperlukan, pengiriman ke kamar bedah, ruang pemulihan, dan kemungkinan pengobatan setelah pembedahan. Persiapan diet. Pasien yang akan dibedah memerlukan persiapan khusus dalam hal pengaturan diet. Sehari sebelum bedah, pasien boleh menerima makanan biasa, namun 8 jam sebelum bedah tersebut dilakukan, pasien tidak diperbolehkan makan. Sedangkan cairan tidak diperbolehkan 4 jam sebelum operasi, sebab makanan dan cairan dalam lambung dapat menyebabkan aspirasi. Persiapan kulit. Membebaskan daerah yang akan dibedah dari mikroorganisme dengan cara menyiram kulit dengan sabun atau sejenisnya yang sesuai dengan jenis pembedahan. Bila pada kulit terdapat rambut, maka harus dicukur. Latihan nafas dan latihan batuk. Latihan ini dilakukan untuk meningkatkan kemampuan pengembangan paru-paru. Pernafasan dianjurkan dengan pernafasan diafragma.
Latihan kaki. Latihan ini dapat dilakukan untuk mencegah dampak tromboflebitis. Latihan kaki yang dianjurkan antara lain latihan memompa, latihan quadriceps, dan latihan mengencangkan glutea. Pencegahan cedera itu untuk mengatasi risiko terjadinya cedera. Latihan mobilitas. Latihan ini dilakukan untuk mencegah komplikasi sirkulasi, mencegah dekubitus, merangsang peristaltik, serta mengurangi adanya nyeri. Selanjutnya ada persiapan dan perawatan intraoperasi. Intraoperasi itu adalah bagian dari tahapan asuhan perioperatif. Aktivitas yang dilakukan pada tahap ini adalah segala macam aktivitas yang dilakukan oleh tenaga paramedis di ruang operasi. Aktivitas di ruang operasi oleh paramedik difokuskan pada pasien yang menjalani prosedur pembedahan untuk perbaikan, koreksi, atau menghilangkan masalah-masalah fisik yang mengganggu pasien. Persiapan intraoperasi, yaitu yang pertama, penggunaan baju seragam bedah. Penggunaan seragam bedah didesain secara khusus dengan harapan dapat mencegah kontaminasi dari luar. Hal ini dilakukan dengan berprinsip bahwa semua baju dari luar harus diganti dengan baju bedah yang steril. Yang kedua, mencuci tangan sebelum pembedahan dengan sabun dan air mengalir. Yang ketiga, menerima pasien di daerah bedah. Sebelum memasuki wilayah bedah, pasien harus melakukan pemeriksaan ulang di ruang penerimaan untuk mengecek kembali nama, bedah apa yang akan dilakukan, nomor status registrasi pasien, berbagai hasil laboratorium dan X-ray, persiapan darah setelah dilakukan, pemeriksaan silang dan golongan darah, alat protesis, dan lain-lainnya. Yang keempat, pengiriman dan pengaturan posisi di kamar bedah. Posisi yang dianjurkan dalam umumnya adalah terlentang, terlungkup, dan Trendelenburg. Litotomi lateral atau disesuaikan dengan jenis operasi yang akan dilakukan. Yang kelima, pembersihan dan persiapan kulit. Pelaksanaan tindakan ini bertujuan untuk membuat daerah yang akan dibedah bebas dari kotoran, lemak kulit, serta untuk mengurangi adanya mikroba. Bahan yang digunakan dalam pembersihan kulit ini harus memiliki spektrum khasiat, memiliki kecepatan khasiat, memiliki potensi baik, dan tidak menurun bila terdapat kadar alkohol, dan lain-lainnya. Yang keenam, penutup daerah steril. Penutup daerah steril dilakukan dengan menggunakan duct steril agar tetap sterilnya daerah seputar bedah dan mencegah perpindahannya mikroorganisme antara daerah steril dan tidak. Yang ketujuh, pelaksanaan anestesia. Anestesia dapat dilakukan dengan berbagai macam, antara lain anestesia umum, inhalasi, atau intravena, anestesia regional, dan anestesia lokal. Yang ke-8, pelaksanaan pembedahan. Setelah dilakukan anestesia, tim bedah akan melaksanakan pembedahan sesuai dengan ketentuan pembedahan. Perawatan intraoperatif. Perawatan intraoperatif tidak hanya berfokus pada masalah fisiologis yang dihadapi oleh pasien selama operasi, namun juga harus berfokus pada masalah psikologis yang dihadapi oleh pasien. Secara umum, anggota tim dalam prosedur pembedahan ada 3 kelompok besar, meliputi ahli anestesi dan perawat anestesi yang bertugas memberikan agen analgetik dan membaringkan pasien dalam posisi yang tepat di meja operasi, ahli bedah dan asisten yang melakukan scrub dan pembedahan, serta perawat intraoperatif. Perawat intraoperatif bertanggung jawab dalam keselamatan dan kesejahteraan pasien. Yang ketiga ini ada persiapan dan perawatan post-operasi. Pengertian post-operasi atau pasca bedah merupakan masa setelah dilakukannya pembedahan yang dimulai sejak pasien memasuki ruang pemulihan dan berakhir sampai evaluasi selanjutnya. Setelah tindakan pembedahan atau praoperasi,
Beberapa hal yang perlu dikaji di antaranya, yang pertama status kesadaran pasien, kualitas jalan napas, sirkulasi, dan perubahan tanda vital yang lain, keseimbangan elektrolit, kardiovaskular, lokasi daerah pembedahan dan sekitarnya, serta alat-alat yang digunakan dalam pembedahan. Selanjutnya ada perawatan post-operasi. Yang pertama, meningkatkan proses penyembuhan luka dan rasa nyeri dapat dilakukan. Yang kedua, mengurangi manajemen luka. Amati kondisi luka operasi dan jahitannya. Pastikan luka tidak mengalami perdarahan abnormal. Observasi untuk mencegah komplikasi lebih lanjut. Yang ketiga, mempertahankan respirasi yang sempurna dengan latihan nafas. Tarik nafas yang dalam dengan mulut terbuka, lalu tahan nafas selama 3 detik dan hembuskan, atau dapat pula dilakukan dengan menarik nafas melalui hidung dan menggunakan diafragma. Kemudian, nafas dikeluarkan secara perlahan-lahan melalui mulut yang dikuncupkan. Yang keempat, mempertahankan sirkulasi dengan stocking pada pasien yang beresiko tromboflebitis atau pasien dilatih agar tidak duduk terlalu lama dan harus meninggikan kaki pada tempat duduk guna untuk memperlancar vena. Yang kelima, mempertahankan keseimbangan cairan dan elektrolit dengan memberikan cairan sesuai kebutuhan pasien, serta mempertahankan nutrisi yang cukup, mempertahankan eliminasi dengan mempertahankan asupan dan output, serta mencegah terjadinya retensi urin. Yang ketujuh, discharge planning, yaitu merencanakan kepulangan pasien dan memberikan informasi kepada klien dan keluarganya tentang hal-hal yang perlu dihindari dan dilakukan sehubungan dengan kondisi atau penyakitnya post-operasi. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.